Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat, semoga kalian selalu sehat. Pada pertemuan hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 kita melanjutkan materi, yaitu kita masuk bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Sebenarnya materi bab 4 ini adalah termasuk semester genap ya anak-anak, tapi kita selesaikan dulu, nanti kita melanjutkan ke drill soal ya anak-anak ya. Nah anak-anak, ini masuk KD 3.6 dan 4.6. Kita masuk pertemuan yang pertama pada materi bab 4. Oke. Nah, materi-materi apa saja yang kita pelajari pada bab 4 ini ya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah konsep dari kongruen dan kesebangunan ya. Yang kedua adalah kekongruenan pada segitiga. Yang ketiga adalah kesebangunan pada segitiga ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, pengertian daripada kekongruenan bangun datar. Yang kedua adalah kesebangunan pada bangun datar. Nah, anak-anak, dinamakan kongruen yaitu syarat dua bangun saling kongruen itu sebagai berikut. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar ya. Yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang ya. Nah, kita bedakan dengan kesebangunan bangun datar ya. Kalau bangun datar di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Jadi syarat dari kongruen dan syarat dari sebangun untuk sudut sama ya, yaitu masing-masing yang bersesuaian sama besar. Anak-anak perhatikan kata-kata bersesuaian ini penting sekali ya. Bersesuaian di sini yang dimaksud adalah sudut yang seletak ya, atau sudut yang besar dengan yang besar, sudut yang kecil dengan yang kecil ya, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat syarat yang kedua ya. Perhatikan di sini kalau pada kongruen itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya, sama persis yang bersesuaian. Ini ada kata-kata bersesuaian lagi anak-anak. Berarti sisi-sisi yang panjang itu panjangnya sama dengan sisi yang panjang lagi, yang terpanjang gitu ya. Sisi yang terpendek panjangnya sama dengan sisi yang terpendek, itu yang bersesuaian ya. Kita bandingkan dengan sisi-sisi pada bangun datar yang sebangun ya. Perhatikan di sini tidak panjangnya tidak sama tetapi sebanding ya, atau perbandingan panjang sisinya bersesuaian sama atau sebanding ya. Jadi perbedaan antara kongruen dan kesebangunan itu terletak pada sisinya ya. Kalau sisi pada kongruen itu adalah sama panjang, sedangkan sisi pada sebangun itu yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Oke, anak-anak, simbol ya, simbol dari sebangun. Nah, ini simbol dari sebangun seperti ini, seperti letter S. Sedangkan kalau simbol kongruen, kongruen itu adalah sama dan sebangun ya. Ini sama ya dan sebangun ya. Jadi simbol-simbolnya seperti ini. Oke. Anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, perhatikan di sini ada contohnya ya. Perhatikan di sini adalah contoh dari bangun datar yang sebangun ya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya ada contoh foto ya. Ini ukuran misalnya 4x6, 2x3 ya. Nah, ini ukurannya kalau 4x2 itu tidak sebangun, tapi kalau ukurannya diperkecil ya, tetap misalnya di sini ukurannya 4x6 ya, jadi 2x3 ya, itu adalah sebangun ya. Jadi mempunyai bentuknya ya, bentuknya itu yang berbeda. Nah, ini ya. Sedangkan contoh yang kongruen, anak-anak perhatikan, ini adalah benda-bendanya bangunnya itu sama persis bentuk dan ukurannya gitu. Nah, ini untuk contoh-contohnya nanti yang kita bahas hanya sisi bangun-bangun yang sebangun ya. Untuk yang kongruen nanti kita bahas pada segitiga ya. Nah, ini untuk bangun-bangun yang kongruen itu jarang ditanyakan ya, karena itu sama persis ya, sehingga lebih mudah ya. Tapi kalau yang sebangun ini kan karena perbandingannya sama ya, ini sering keluar ya. Oke, anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, perhatikan di sini ada segi 4 ya. Nah, segi 4 tersebut ini yang pertama itu memenuhi syarat sudut yang bersesuaian ya. Yang kedua adalah sisi yang bersesuaian ya.
Nah, sudut yang bersesuaian di sini adalah sudutnya sama ya. Perhatikan di sini sudut yang bersesuaian di sini adalah sudut DAB ya, ini ya yang apa merah ini ya. Ini kalau di sini adalah sudut E ya, besarnya 115. Nah, ini sudut bersesuaian ini besarnya sama 115. Sedangkan sudut H bersesuaian dengan sudut D ya, besarnya juga sama ya, yaitu 11 derajat. Sedangkan sudut G bersesuaian dengan sudut C ya, besarnya sama 80 derajat. Dan yang terakhir sudut F ini bersesuaian dengan B, maka besarnya sama. Jadi untuk dua bangun datar yang sebangun itu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya harus sama. Tetapi bagaimana mengenai sisinya? Nah, sisinya tidak sama, tetapi yang bersesuaian sebanding. Perhatikan, HG ini bersesuaian dengan DC. Nah, perhatikan di sini HG bersesuaian dengan DC. Di sini panjang apa CD ya, panjang CD-nya di sini adalah berapa? Di sini 2 ya, sedangkan HG-nya adalah 4 ya. Nah, ini ya. Jadi perbandingannya nih 1:2 ya. Sedangkan kalau AD-nya 3, maka kita kalikan 2, HE-nya adalah 6 ya. Apabila di sini AB-nya adalah 4, maka EF-nya adalah 8. Gitu ya. Ya, dan seterusnya apabila BC-nya di sini adalah 5, maka GF-nya adalah 10 ya. Itu. Jadi perbandingan daripada sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Nah, ini adalah contoh bangun datar yang mempunyai sifat kesebangunan ya. Oke, kita lanjut lagi anak, perhatikan di sini. Nah, tadi simbolnya udah. Nah, ini ya. Jadi dari sini ya perhatikan sesuai definisi dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD ya itu sebangun dengan segi 4 EFGH ya. Nah, karena sebangun ya maka itu dapat ditulis nah seperti ini. Nah, ini simbol sebangun ya, seperti letter S ini ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, perhatikan ya. Nah, ini ada persegi panjang ya, perhatikan. Nah, persegi panjang ABCD ini apakah sebangun dengan KLMN ya. Nah, untuk membuktikan kedua persegi panjang ini sebangun atau tidak, kita menggunakan syarat tadi ya. Ada 2 syarat ya. Syaratnya apa anak-anak? Yang pertama adalah sudut yang bersesuaian bagaimana? Iya, sama besar. Syarat yang kedua apa? Yaitu sisi yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Sekarang kita lihat sudut ya. Berarti kan sudut A bersesuaian dengan sudut K dan seterusnya. Nah, kalau sudut-sudut pada persegi panjang di sini sudah jelas sudutnya adalah besarnya 90 derajat ya. Berarti semuanya saling bersesuaian ya. Kita lihat aja sekarang pada sisinya. Anak-anak perhatikan sisi AD di sini panjangnya adalah 3 bersesuaian dengan sisi NK. Panjangnya adalah 9 cm. Nah, kita lihat sisi yang kedua yaitu sisi AB ya, panjangnya 5 cm. Karena tadi 3 dan 9 itu 1:3, maka di sini kalau AB-nya 5 maka KL-nya berapa? Ya, 5 kali 3 adalah 15, berarti sebanding. Oke ya. Nah, tentu saja di sini CB sebanding dengan ML ya, karena pada persegi panjang itu sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama ya. Karena di sini sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama, yaitu 1:3, maka kedua persegi panjang ini dinamakan sebangun ya. Oke, jadi syaratnya ada 2, yaitu sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain ya. Anak-anak di sini persegi panjangnya terhadap PQRS ya. Nah, perhatikan di sini ada persegi panjang ABCD ya, apakah sebangun dengan PQRS. Nah, sekarang kita lihat syaratnya ya. Syaratnya sudutnya, kalau sudut udah jelas ya, sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Kita lihat mengenai sisinya ya. Sekarang ini yang AD-nya dengan 3 ini perbandingannya adalah 3:5. Sekarang kita lihat AB dan PQ ya, perbandingannya adalah 1:2 ya. Jadi perbandingannya tidak sama. Karena perbandingannya tidak sama, maka ABCD tidak sebangun ya dengan PQRS ya, tidak sebangun dengan PQRS ya. Oke, jadi walaupun sudutnya itu yang bersesuaian sama, tapi kalau sisi yang bersesuaian tidak sebanding, maka kedua bangun tidak
boleh dinamakan sebangun ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, ini contoh variasi yang lain anak-anak. Di sini contoh untuk sebangun itu adalah pada gambar berskala, foto atau model berskala. Ya, masih ingat ya, apa itu skala? Skala ini adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, ini contoh ya, ini pada peta skalanya adalah 1:4.250.000 ya. Jarak antara Surabaya dan Malang adalah 2 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Nah, anak-anak, ini konsepnya adalah menggunakan kesebangunan ya. Skalanya adalah 1:250.000 ya. 1:4.250.000 sehingga jarak sebenarnya maka 2 cm kali 4.250.000 sehingga hasilnya adalah 8.500.000 cm disederhanakan dibagi 100.000 menjadi 85 km. Nah, ini skala foto model berskala adalah menggunakan konsep kesebangunan. Oke ya. Nah, anak-anak, kita lihat contoh yang lain ya. Di sini ada sebuah gedung ya. Gedung di sini tingginya adalah 25 cm ya, lebarnya adalah 35 cm. Nah, pada layar itu ternyata lebar gedungnya di sini yang semula 35 meter ini berubah menjadi 21 cm. Sedangkan pertanyaannya di sini adalah tingginya. Kalau tingginya 2 meter, berapa tinggi pada TV? Nah, ini konsep seperti ini menggunakan juga konsep kesebangunan. Sehingga di sini adalah tinggi pada TV banding tinggi sebenarnya sama dengan lebar pada TV banding lebar sebenarnya ya. Maka di sini X banding 2500 ya sama dengan 21 banding 3500 ya. Oke, dari mana 3500? Jadi 35 meter ya, jadikan cm. Sehingga di sini 3500 X ya, ini perkalian silang ya. Ini seperti ini. 3500 X sama dengan 2500 dikalikan 21 ya. Sehingga 3500 X sama dengan 52.500. Setelah itu X sama dengan 52.500 dibagi 3.500 sehingga X sama dengan 15. Sehingga di sini tinggi gedung pada TV adalah 15 cm. Nah, ini adalah menggunakan konsep daripada kesebangunan. Gedungnya adalah 15 cm. Oke, anak-anak, saya kira untuk pertemuan pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.